Hai bun, hai teman-temanku semua, assalamualaikum. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan apapun ya teman-teman. Nah, share lagi kegiatan aku ya. Sebelumnya di sini aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian yang udah hadir, yang udah mampir, mau nonton video aku, dan jangan di skip-skip ya teman-teman. Nah, di sini mudah-mudahan video aku kali ini bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman semua yang ada di rumah yang ingin memulai buka warung ya atau usaha kecil-kecilan seperti aku. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, di sini aku mau jual aja untuk si bocil ini ya teman-teman. Ini anak-anak ya, lagi main di depan warung ya, jadi itu minta dibikinin es. Dan sini aku sebelum ramihnya anak-anak itu lagi waktu senggang juga ya teman-teman. Karena di sini harinya lumayan panas juga gerah, jadi aku mau sedikit uprek untuk si warung aku. Nah, ini aku mau pasangin aja untuk horden meja aku ya agar kelihatan rapi dia teman-teman. Jadi kalau warung rapi itu suka aja ya lihatnya. Nah, di sini aku lagi-lagi juali untuk pelanggan ya. Mereka itu ada beli untuk rokok ya, teman-teman ya. Jadi kalau rokok itu aku pasti jual ya. Karena sayang ya teman-teman kalau nggak dijual, walaupun itu belinya apa ya, bukaan, nggak perbungkus. Nah, di sini aku mau langsung aja dulu pasang untuk si hordennya. Nah, jangan salpok untuk hordennya. Ini horden dari rumah yang nggak kepake lagi. Jadi sini aku mau pasangin aja untuk di warung ya. Nah, jadi sayang ya teman-teman kalau hordennya itu nggak kepake lagi. Jadi di sini aku berinisiatif atau punya ide untuk pasangin aja untuk di meja warung aku. Oke lah, udah selesai untuk pasang horden yang sebelah. Ini aku mau pasang lagi untuk nutupin apa ya teman-teman, ruangan yang ada di itulah ya teman-teman, pokoknya agar nggak kelihatan aja, karena disitu aku ada nyimpen untuk pertoplesan, jualan kue gitu atau jualan goreng-goreng bakso seperti sosis, nugget gitu ya teman-teman. Oke lah, di sini langsung aja ke topik ceritanya ya. Di sini aku lanjut lagi untuk beberes serbuk rasa ini ya teman-teman. Tadi aku ada belanja ya. Nah, maaf ya kalau untuk pencahayaan ini kurang enak dipandang ya teman-teman, karena memang sepanas itu di luar sana ya. Dan sini aku langsung mau uprek atau bongkar untuk minuman serbuknya. Nah, ini tuh aku beli banyak banget ya. Karena memang minuman serbuk aku tuh di warung udah habis. Jadi di sini sekitaran ada 30 renceng gitu, beda-beda rasa aku belinya. Dan disitu juga ada mie gelas ya teman-teman, karena bocil-bocil suka makan mie gelas. Nah, di sini aku kasih tips ya teman-teman. Jadi kalau kita berdagang atau berjualan itu sesuaikan dengan keadaan lingkungan kita ya. Yang pertama ya teman-teman. Nah, kalau di tempat aku ini lingkungannya banyak anak-anak. Jadi di sini aku fokus dengan jualan untuk anak-anak ya. Jadi utamanya di sini aku itu jualan ciki-ciki gitu ya. Biasanya wafer-wafer, pokoknya jajanan anak-anak itu aku jual pastinya ya teman-teman. Nah, ini salah satu yang lumayan banget apa ya teman-teman, untungnya gitulah ya, bisa dibilang untungnya. Dan kalau modalnya itu nggak terlalu berat ya, karena di sini di tempat aku tuh masih murah juga ya untuk perencengnya. Nah, ini tuh kita harus jual minuman serbuk seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau di tempat aku itu harganya kalau perenceng itu kan 3.500. Jadi kalau beli 3 itu bisa 10.000 ya teman-teman, kan lumayan ya, 500 rupiah. Kalau dikalikan sekian itu kan lumayan untung di kita. Nah, ini aku jual untuk minuman serbuknya itu hanya 1.000 rupiah ya teman-teman. Itu pakai plastik, nggak aku kapin ya. Karena kan harga 1.000-an, jadi itu harus sesuaikan budget kita juga. Tapi kalau di cup aku jualnya 2.000. Nah, untuk pop ice sendiri itu aku jualnya 3.000 ya. Nah, di sini selain aku jual minuman renceng, sini aku ada jual mie seduh gitu ya teman-teman, atau mie gelas.
dan mie level ya. Selain mie level aku juga nanti ada jual roti bakar juga ya teman-teman. Nah, jadi salah satunya juga yang menguntungkan untuk para pedagang pemula agar bisa uang kita berputar, itu kita jual makanan yang disukai bocil ya teman-teman. Nah, untuk mie gelas itu per cupnya aku jual 3.000 aja ya. Itu udah dimasak di kita pakai cup dan pakai sendok. Itu aku jual 3.000. Nah, kalau mie level itu bermacam-macam ya teman-teman. Seperti yang sebelumnya aku bilang, dari mulai harga 3.000, 4.000, 5.000 dan 6.000 ya. Jadi kalau pop mie itu aku ada tambahan lagi ya. Untuk pop mie itu aku jual 6.000. Nah, itu pop mie-nya itu aku pakai yang kecil ya teman-teman, tapi nanti aku tambahin bakso gitu atau sosis. Kalau untuk pop mie sendiri. Tapi kalau untuk mie yang 3.000 itu level biasa ya teman-teman. Jadi aku jual 3.000. Nah, kalau udah dia pengen yang pedas itu aku jual 4.000. Nah, kalau lebih yang pengen enaknya lagi, aku pakai mie Indomie ya kalau nggak salah ya teman-teman, atau mie yang rasa ayam geprek itu ya teman-teman. Itu kan super untuk pedesnya, jadi aku jual 5.000. Nah, bisa dicoba juga ya teman-teman di rumah kalau mau memulai buka warung. Dan intinya pokoknya kita itu nggak perlu malu ya kalau buka usaha kecil-kecilan seperti ini. Nah, dulunya aku juga enggak berminat ya teman-teman untuk buka warung jajanan anak-anak atau SS seperti ini, tapi setelah aku coba dan untungnya lumayan, di sini aku terusin aja untuk usaha makanan bocil. Nah, di sini aku udah apa ya teman-teman, ada sedikit refill untuk pipet atau seduh ya, atau sedotan gitu ya teman-teman. Tadi tuh aku beli 1 bungkus aja. Nah, untuk gorengan aku juga udah tinggal sedikit, itu tinggal beberapa apalagi ya teman-teman. Jadi sini aku nggak goreng karena kan udah sore. Nah, di sini aku mau sedikit bersih-bersih untuk area ini ya teman-teman, tempat penyimpanan. Jadi kalau tempat penyimpanan bersih, jadi enak ya kalau dilihat ya teman-teman. Jadi pelanggan kita itu suka aja kalau belanja di tempat kita. Nah, ini aku sambil juali bocil-bocil ini ya teman-teman, anak-anak ini pada berjajan ya. Karena memang kalau udah sore itu tempat aku rame ya. Nah, alhamdulillah, apalagi nanti kan udah mau mendekati liburan sekolah ya teman-teman. Jadi cocok banget deh untuk teman-teman yang baru memulai usaha seperti aku ini. Dan di sini aku juga mau bikin roti bakar ya, karena mereka ada pesan roti bakar 5 buah ya teman-teman, atau 5 roti seperti ini. Ini tuh rasanya aku bikin 2 rasa stroberi dan coklat ya. Seperti biasa aku bakar dulu di teflon ya teman-teman, aku panggang dulu di teflon pakai mentega ya. Nah, ini salah satunya makanan favorit anak-anak ya teman-teman. Jadi selain murah, dia mengenyangkan juga ya kalau roti bakar ini ya teman-teman. Nah, kalau roti bakar sendiri aku jual hanya 1.000 ya teman-teman. Karena kalau rotinya sendiri itu harganya hanya 4.000 1 bungkus. Itu tuh isinya 10 ya teman-teman, jadi bisalah aku jual dengan harga 1.000. Nah, kemarin ada yang salpok juga sama roti aku ya, itu dimana belinya ya, itu bikinan pabrik aku rasa ya teman-teman. Itu rotinya itu roti manis, jadi kalau dimakan bareng teh manis itu lebih enak loh teman-teman. Jadi aku kalau sarapan tuh suka cocol-cocol roti manis dengan teh manis. Itu namanya di tempat aku roti manis ya teman-teman, bukan roti tawar. Nah, ini aku masih disibukkan dengan bocil-bocil yang mau beli es ya, dan disitu juga ada kakak ipar aku. Nah, jadi kalau sore itu beginilah aktivitas aku ya teman-teman. Kalau sore itu repot aku di warung. Jadi ya tetap bersyukur aja ya teman-teman dengan usaha kecil-kecilan tapi menguntungkan setiap hari ya. Ya, apalagi sebagai seorang ibu rumah tangga seperti aku, ngapain lagi di rumah ya, habis beberes masak-masak. Jadi kan di sini aku mencari kesibukan aja, apalagi Pak suami kan untuk saat-saat ini tuh lagi kerja ya. Jadi aku bisa menyibukkan diri aku di warung. Jadi
Jadi sambil jagain anak bisa cari duit juga ya. Jadi kalau beli apa-apa itu nggak merepotkan Pak suami. Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini aku kalau pengen apa-apa itu nggak merepoti Pak suami aku. Ya kalau ya teman-teman, kalau dipikir-pikir, untung untuk jualan warung seperti ini tuh hanya receh ya, tapi aku kumpuli sedikit demi sedikit. Jadi aku bisa beli apa yang aku mau. Oke lah, di sini tadi aku ada juali bocil lagi ya. Dia minta es dan sini aku lanjut mau masak roti bakar lagi ya, karena ada yang pesen ya. Alhamdulillah hari ini tuh terjual 2 bungkus ya teman-teman. Itu aku kalau roti manis itu nggak stok banyak-banyak ya, karena minimal tuh aku stok 2 bungkus aja. Alhamdulillah setiap hari tuh 2 bungkus habis ya teman-teman. Nah jadi hari itu anak-anak tuh nggak ada makan untuk mie ya teman-teman, nggak ada yang pesen mie. Tapi ya udahlah ya, mungkin mereka lagi bosan untuk makan mie level. Oke lah, di sini ada bocil aku juga di Arfa ya, yang selalu nemeni aku setiap hari ya teman-teman. Jadi tuh kalau ada di Arfa itu rame ya. Oke lah, di sini aku mau bikin pesanan es ya. Ini ada santri yang lewat. Jadi kalau setiap sore itu santri itu pada buang sampah gitu ya teman-teman ke pajak. Jadi mereka mungkin haus, ini aku mau bikin banyak ya. Mereka pesan 10 bungkus. Nah itu juga ada teman aku ya, lagi ngasih undangan mereka ya teman-teman. Jadi di sini aku sambil-sambil aja ya, ngobrol sambil berjualan. Oke lah, untuk galon aku juga udah habis ya teman-teman. Di sini aku ada pesan sama keponakan aku, tapi kok belum diantar-antar. Padahal ini untuk esnya sendiri tuh kurang ya, untuk airnya ya teman-teman. Tapi kebetulan nanti dia itu lewat ya. Jadi di sini aku sambil tungguin dia datang. Nah oke lah, alhamdulillah dia datang juga ya teman-teman. Di sini aku lanjut untuk bungkus-bungkus esnya. Nah ini bermacam rasa. Ini mereka mintanya mix ya teman-teman. Dan alhamdulillah ya teman-teman, untuk rezeki hari ini jangan lupa untuk harus tetap selalu bersyukur ya. Nah mudah-mudahan video aku juga bisa menginspirasi, memotivasi kalian semua yang ada di rumah untuk berjualan atau berdagang kecil-kecilan seperti aku ya teman-teman. Jadi boleh dicoba ya, walaupun hanya di teras rumah itu nggak apa-apa ya teman-teman. Pokoknya kita nggak perlu malu, yang penting kita usaha. Jadi nggak ada usaha yang selalu mengkhianati hasil ya teman-teman. Nah oke lah, udah nggak berasa sudah di penghujung video. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.